Shalom umat Allah yang diberkati Tuhan, bersyukur kepada Allah untuk semua kebaikan, kemurahan dan cintanya. Diberkatilah kita dalam bisnis, dalam family, dalam ministry, maupun di mana kita tinggal. Kasih karunia, kemurahan, kemuliaan Tuhan melingkupi kita anak-anaknya. Kembali kita akan merenungkan firman Allah yang sejuk, yang membuat kita semakin bertumbuh, berakar, dan berbuah di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Saya sudah menyampaikan di khotbah seri pertama bahwa ketika hidup Anda sendiri seperti di Gua Adulam, dengan teks utama 1 Samuel 22 ayat 1 bagian A dan B menyatakan dua hal utama. Pertama, sendiri waktu terbaik untuk berada di persembunyian. Kedua, sendiri waktu terbaik bertemu Tuhan secara pribadi. Ketika hidup Anda sendiri seperti di dalam Gua Adulam, ini merupakan seri khotbah yang kedua. Teks utama diambil dari 1 Samuel 22 ayat 1 bagian C sampai dengan ayat yang ke-5. Firman Tuhan berkata demikian: ketika saudara-saudaranya dan seluruh keluarganya mendengar hal itu, pergilah mereka ke sana mendapatkan dia. Berhimpunlah juga kepadanya setiap orang yang dalam kesukaran, setiap orang yang dikejar-kejar tukang piutang, setiap orang yang sakit hati karena ia menjadi pemimpin mereka. Bersama-sama dengan dia ada kira-kira 400 orang. Dari sana Daud pergi ke Mispa di Moab dan berkata kepada raja negeri Moab, "Izinkanlah ayahku dan ibuku tinggal padamu sampai aku tahu apa yang dilakukan Allah kepadaku." Lalu diantarnyalah mereka kepada raja negeri Moab, dan mereka tinggal bersama dia selama Daud ada di kubu gunung. Tetapi Gad, nabi itu, berkata kepada Daud, "Janganlah tinggal di kubu gunung itu. Pergilah dan pulanglah ke tanah Yehuda." Lalu pergilah Daud dan masuk ke hutan Keret. Umat Allah yang diberkati Tuhan, ketika hidup Anda sendiri seperti di dalam Gua Adulam, maka ada beberapa hal yang penting untuk kita ketahui. Pertama, sendiri waktu terbaik untuk Tuhan persiapkan pemulihan. 1 Samuel 22 ayat 1 bagian C sampai dengan ayat keempat menyatakan, ketika saudara-saudaranya dan seluruh keluarganya mendengar hal itu, pergilah mereka ke sana mendapatkan dia. Berhimpun jugalah kepadanya setiap orang yang dalam kesukaran, setiap orang yang dikejar-kejar tukang piutang, setiap orang yang sakit hati, maka ia menjadi pemimpin mereka. Bersama-sama dengan dia ada kira-kira 400 orang. Dari sana Daud pergi ke Mispa di Moab dan berkata kepada raja negeri Moab, "Izinkanlah ayahku dan ibuku tinggal padamu sampai aku tahu apa yang dilakukan Allah kepadaku." Lalu diantarnyalah mereka kepada raja negeri Moab, dan mereka tinggal bersama-sama dia selama Daud ada di kubu gunung. Umat Allah yang diberkati Tuhan, hidup dalam gua merupakan satu tempat di mana Allah mempersiapkan Daud. Adullam Cave is a place prepare and to train us. It is a place to
enlarge our capacity. Gua Adulam adalah tempat untuk mempersiapkan dan melatih kita. Itu adalah tempat untuk memperbesar kapasitas kita. Ini tempat persiapan, tempat latihan, kapasitas akan dikembangkan. Daud tetap memperhatikan. Daud tetap bertanggung jawab. Daud tetap memelihara orang tuanya di tengah-tengah kondisi yang sangat tidak nyaman. Sebagaimana dijelaskan dalam 1 Samuel 22 ayat yang ketiga. Dari sana Daud pergi ke Mispa di Moab dan berkata kepada raja negeri Moab, izinkanlah ayahku dan ibuku tinggal padamu sampai aku tahu apa yang dilakukan Allah kepadaku. Perhatikan ayat selanjutnya. Ayat yang keempat, lalu diantarnyalah mereka kepada raja negeri Moab, dan mereka tinggal bersama dia selama Daud ada di kubu gunung. Di Gua Adulam, Daud belajar jadi seorang pemimpin. Ia mulai memanage orang-orang dengan latar belakang yang tidak bagus. Dan Daud dipakai Tuhan untuk mengubah orang-orang ini jadi pengikutnya, jadi tentaranya, jadi pemimpin di masa depan. Ingat, orang-orang yang bersama dengan Daud semuanya adalah orang-orang yang bermasalah. Gua Adulam merupakan tempat yang sunyi, menyedihkan, telah menjadi satu tempat untuk belajar, berlatih, yang Allah lakukan sendiri bagi Daud. Umat Allah yang diberkati Tuhan, Tuhan ingin mengajar bahwa kita tidak boleh egois, tapi justru harus menjadi berkat di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah kehilangan, di tengah-tengah kekurangan, di tengah-tengah kesesakan. Tuhan ingin bekerja. Daud tidak mengasihi dirinya sendiri. Dia tidak egois. Allah menghibur kita supaya kita dapat menghibur orang lain. Ketika kita susah, kita mendapatkan penghiburan dari Allah. Ketika kita sulit, kita mendapatkan pertolongan dari Allah. Itu sebabnya kita perlu menghibur orang lain dan menolong orang lain, karena Allah sudah melakukan terlebih dahulu kepada kita, anak-anaknya. Jangan selfish, jangan egois. Perhatikan orang dan layani orang lain ketika Anda sedang mengalami proses pemulihan. Jadi Daud bukan karena sudah dipulihkan maka dia melayani orang lain, tapi masih dalam proses pemulihan di dalam gua, dia melayani banyak orang. Ingat, untuk memulihkan Daud, Tuhan memakainya dengan cara menguatkan orang lain. Daud dipulihkan justru ketika dia melayani, menguatkan orang lain. Ingat, Tuhan tidak pernah memboroskan. Tuhan tidak pernah membiarkan satu pengalaman yang pahit di dalam hidupmu begitu saja sia-sia, tidak ada artinya. Jangan pernah berpikir, terlalu banyak stasiun yang saya lewati, yang semestinya saya tidak lalui. Tuhan punya rencana di balik semuanya itu. Sebab di balik setiap peristiwa, Tuhan selalu bekerja. Kapasitas hidup Anda seperti pot tanaman. Tanaman tidak bisa besar ketika berada di pot yang kecil. Anda tidak bisa besar ketika pot hidupnya tetap kecil. Artinya peran Allah semakin dominan dan kita kecil hanya menjadi alat atau sarana untuk kepentingan Allah. Seperti pot yang digunakan sesuai dengan kepentingan pemiliknya. Belajar dari Daud.
yang membuka pot hidupnya di gua Adulam. Jangan Anda merasa tua atau sayang diri dan menjadi seorang penakut untuk Tuhan. Umat Allah yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, menarik sekali. Kita harus semakin yakin ketika hidup Anda sendiri seperti di dalam gua Adulam. Yang pertama, sendiri waktu terbaik untuk Tuhan persiapkan pemulihan. Maka hal yang kedua yang tidak kalah penting yang juga harus kita perhatikan adalah sendiri waktu terbaik untuk membangun kehidupan. 1 Samuel 22 ayat yang kelima berkata demikian. Tetapi Gad, nabi itu, berkata kepada Daud, janganlah tinggal di kubu gunung itu. Pergilah dan pulanglah ke tanah Yehuda. Lalu pergilah Daud dan masuk ke hutan Keret. Gua Adulam bagi Daud bukan saja tempat latihan, persiapan, atau tempat untuk memperbesar kapasitas dirinya yang dilakukan Allah, tetapi juga sekaligus menjadi tempat di mana Allah membangun kembali hidup Daud dengan arah yang benar, sebab pimpinan Tuhan akan memberikan satu kepastian apa yang harus dilakukan selanjutnya. Ketika kehidupan seperti di gua, Tuhan sedang membangun kembali kehidupan kita. Gua Adulam dipakai untuk membangun hidup Daud. Namun jangan tinggal di gua Adulam terus. Pulanglah ke Yehuda. Daud kembali ke Yehuda untuk membangun hidupnya dengan arah fokus dan tujuan yang benar. Melangkah dengan kepastian karena keyakinan dan ketaatan pada pimpinannya. Kita tidak tahu apa yang terjadi di masa depan, tapi kita tahu siapa yang pegang masa depan kita. Itulah iman. Kita harus mempersiapkan masa depan yang baik bagi diri kita dan keluarga. Yang terakhir untuk kita perhatikan adalah sendiri waktu terbaik mengingatkan Yesus Kristus yang terbaik. Kisah Rasul 2 ayat 31 berkata, karena itu ia telah melihat ke depan dan telah berbicara tentang kebangkitan Mesias, ketika ia mengatakan bahwa dia tidak tinggal di dalam dunia orang mati dan bahwa dagingnya tidak mengalami kebinasaan. Teks Kisah Para Rasul tersebut menjadi penguat bahwa Daud percaya Yesus Kristus yang adalah Mesias. Jesus Christ is the better David and Adullam cave. Yesus Kristus adalah lebih baik dari Daud dan gua Adulam. Yesus lebih unggul, lebih baik dari Daud, karena Daud percaya, bergantung total, berharap penuh pada Tuhan, yaitu Yahweh. Sedangkan Yesus Kristus sehakikat dengan Yahweh atau Tuhan. Yesus disamakan dengan istilah Yahweh dalam perjanjian lama. So, Jesus the better David. He is the Lord who David trusted. Jadi saudara-saudara, Daud percaya pada Sang Yahweh, Sang Yesus Kristus. Yesus Kristus lebih unggul, lebih baik dari gua Adulam yang disebut the stronghold, benteng atau kubu gunung. Sebagaimana dijelaskan dalam 1 Samuel 22 ayat 4 sampai dengan 5. Suatu tempat perlindungan. Yesuslah tempat perlindungan yang kokoh bagi kita. Yesus adalah jangkar pengharapan yang kokoh, yang kuat. Yesus adalah sumber kekuatan, sumber pengharapan yang memberikan hidup, bukan seperti gua Adulam yang mati. Gua Adulam dipakai Yahweh untuk Daud, memulihkan Daud.
Sedangkan Yesus adalah sang pemulih itu. Jesus is the better than Adullam Cave. Yesus jauh lebih baik dibanding dengan Gua Adullam. Ketika hidupmu seperti di Gua Adullam, ingatlah pada Yesus Kristus. Sama seperti Daud ingat Tuhannya. Yesus adalah sehakikat dengan Tuhan Allah. Dia adalah pemulih, pembaharu, dan pemelihara jiwa kita. Ketika hidup Anda seperti di Gua Adullam, menurut 1 Samuel 22 ayat 1 bagian C sampai dengan ayat yang kelima, dan Kisah Rasul 2 ayat 31 menyatakan 3 hal. Pertama, sendiri waktu terbaik untuk Tuhan persiapkan pemulihan. Kedua, sendiri waktu terbaik Tuhan membangun kehidupan. Ketiga, sendiri waktu terbaik mengingat Yesus Kristus yang terbaik. Umat Allah yang diberkati Tuhan, ketika hidup Anda sendiri seperti di dalam Gua Adullam, ingat ada hal yang baik dari kejadian tersebut. Setidaknya ada 5 hal. Pertama, sendiri waktu terbaik untuk berada di persembunyian. Kedua, sendiri waktu terbaik bertemu Tuhan secara pribadi. Ketiga, sendiri waktu terbaik untuk Tuhan persiapkan. Keempat, sendiri waktu terbaik Tuhan membangun kehidupan. Kelima, sendiri waktu terbaik mengingat Yesus Kristus yang terbaik. Yesus Kristus sangat ahli untuk menjamah hidup kita. Tempat di mana kita berada yang mungkin kita merasa seperti Gua Adullam. Tuhan sedang memakai tempat, orang, keadaan, situasi untuk menjamah dan mempersiapkan, memperluas kapasitas hidup kita. Dan lebih terutama, tempat yang kita merasa di Gua Adullam akan dipakai untuk bertemu dengan Tuhan secara pribadi. A place for divine rendezvous. Ingat baik-baik. Ada tempat pertemuan ilahi yang Tuhan izinkan dengan caranya yang ajaib. Sebagai umat Allah atau pelayan Tuhan, pertemuan secara pribadi dengan Tuhan Yesus selalu membawa pemulihan, pembebasan, kekuatan, pengharapan, transformasi untuk kemuliaannya. Kita dipulihkan untuk pekerjaannya agar kita lebih efektif untuknya. Tuhan Yesus memberkati. Immanuel.